Perkenalkan, nama saya Murgi Kristanto, NIM 67202074, akan mempresentasikan hasil garis saya. Pertanyaan, sebutkan komponen dari sebuah sistem operasi dan jelaskan peran dari masing-masing komponen tersebut, serta berikan contoh atau ilustrasinya. Komponennya memiliki beberapa bagian. Yang pertama, manajemen proses. Yang kedua, manajemen memori utama. Yang ketiga, manajemen file. Yang keempat, manajemen perangkat input dan output. Yang kelima, manajemen penyimpanan sekunder. Yang keenam, proteksi sistem. Yang ketujuh, jaringan keamanan. Yang kedelapan, command interpreter system. Yang pertama, manajemen proses merupakan program dalam eksekusi. Suatu proses adalah lebih dari kode program, di mana kadangkala dikenal sebagai bagian tulisan. Proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi, sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor. Suatu proses umumnya juga termasuk proses stub yang berisikan data temporer atau seperti parameter, metode, address yang kembali, dan variabel lokal. Dan sebuah data section yang berisi variabel global. Suatu program adalah satu entitas pasif seperti isi dari sebuah berkas yang disimpan di dalam disket. Sebagaimana sebuah proses dalam suatu entitas aktif dengan sebuah program counter mengkhususkan pada instruksi selanjutnya untuk menjalankan dan seperangkat sumber daya atau resource yang berkenaan dengannya. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Kemudian yang selanjutnya ada manajemen memori utama. Sistem komputer modern memiliki sistem hierarki memori. Artinya, memori yang ada di komputer disusun dengan tingkatan kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Memori utama memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input-output. Memori termasuk tempat penyimpanan data yang berfungsi volatil atau tidak permanen, yaitu data akan hilang ketika komputer dimatikan. Kemudian sistem operasi berperan pada aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori. Di antaranya yang pertama ada memilih program yang akan di-load ke dalam memori. Yang kedua, mengalokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menjaga track dari memori ketika digunakan. Kemudian selanjutnya ada manajemen file. Manajemen file, berkas atau file merupakan representasi program dan data, karena setiap data harus memiliki aplikasi atau suatu metode atau struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur atau mengorganisir file yang ada pada disk atau partisinya. Manajemen file atau disebut juga file system dapat diartikan sebagai disk atau partisi yang digunakan untuk menyimpan file-file tertentu. Nah, peran yang menjadi manajemen file yaitu yang pertama, mekanisme atau cara kerja pemakaian file secara bersama. Yang kedua, menciptakan, memodifikasi, dan menghapus file. Yang ketiga, dapat atau mampu melakukan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan file karena kecelakaan atau usaha untuk menghancurkan file. Kemudian, manajemen perangkat input-output. Sistem input-output terdiri dari yang pertama, sistem buffer yang mana menampung sementara data dari atau ke perangkat input-output. Yang kedua, spooling yang melakukan penjadwalan pemakaian input-output sistem supaya lebih efisien. Yang ketiga, antarmuka device driver yang umumnya menyediakan device driver untuk
yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam. Drive untuk spesifik perangkat keras yang menyediakan drive untuk melakukan operasi rinci dan detail untuk perangkat keras tertentu. Nah, contohnya untuk inputnya yaitu keyboard. Keyboard bisa input karena dapat memasukkan angka atau tulisan. Kalau output contohnya seperti printer. Kemudian selanjutnya ada manajemen penyimpanan sekunder. Manajemen penyimpanan sekunder terjadi karena memori utama bersifat sementara dan kapasitas terlalu kecil. Maka untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen. Penyimpanan sekunder, yang pertama ada manajemen ruang kosong, yang kedua alokasi penyimpanan, yang ketiga penjadwalan disk. Penjadwalan disk harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Nah, kemudian yang selanjutnya ada proteksi sistem. Proteksi sistem berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang digunakan oleh program, prosesor, penggunaan sistem maupun penggunaan sumber daya. Proteksi sistem memiliki peran yaitu yang pertama membedakan antara pengguna yang sah dan tidak sah. Yang kedua spesifikasi kontrol untuk diterima. Yang ketiga menyediakan alat untuk memperlakukan sistem. Kemudian ada jaringan atau keamanan. Jaringan atau keamanan, sistem distribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan yang pertama peningkatan kecepatan komputasi, yang kedua peningkatan penyediaan data, dan yang ketiga peningkatan keandalan. Nah, kemudian terakhir ada command interpreter system, yang merupakan sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driver. Program membaca instruksi dan mengartikan kontrol statement atau keinginan pengguna, umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.